dibutuhkan bisnis untuk masing-masing sebesar 100 juta, di mana 200 juta rupiah dibutuhkan untuk bekerja dan 800 juta rupiah dibutuhkan untuk investasi. Struktur perusahaan saat ini adalah sebagai berikut. Hutang 20%, saham preferred 15%, saham biasa 60%. Sedangkan data-data lainnya adalah sebagai berikut. Suku bunga yang dianggap bebas risiko adalah 6%. Returnnya diharapkan dari porsi pasar 10%, pasarnya 10%. Pajak perusahaan 30%, risiko pasar perusahaan 1,2. Saham, harga saham saat ini adalah 1.000 rupiah. Dividen yang dibagikan tahun lalu sebesar 200.000 rupiah. Reinvestnya 10%. Untuk mendapatkan dana ini, perusahaan akan menerbitkan obligasi sebesar BP 250 juta dengan nilai sebesar 1.000 rupiah. Biaya emisi untuk menerbitkan obligasi tersebut selama 1 tahun. Beta atau risiko pasar, beta sama dengan 1, artinya jika return IHSG naik 10%, maka return saham YBS naik 10%. Sebaliknya, jika return IHSG return 10%, maka return saham YBS juga turun 10%. Beta sama dengan 0,5, artinya jika return IHSG naik 10%, maka return saham YBS naik 5%. Sebaliknya, jika return IHSG return 10%, maka return saham YBS juga turun 5%. Beta sama dengan 1,5, artinya jika return IHSG naik 10%, maka return saham YBS naik 15%. Sebaliknya, jika return IHSG turun 10%, maka return saham YBS juga turun 15%. Beta min 1, artinya jika return IHSG naik 10%, maka return saham YBS turun 10%. Sebaliknya, jika turun IHSG turun 10%, maka return saham YBS juga naik 10%. Saham reference, saham biasa. Keterangan return bunga dividen jika perusahaan rugi, bunga atau dividen. Hak suara jika likuidasi, risiko, return yang diharapkan biaya modal perusahaan. Hutang, saham reference, saham biasa. Hutang ada, saham reference ada, saham biasa ada. Jika perusahaan rugi,
bunga dividen ada, di hutang ada, di saham reference ada, di saham biasa tidak ada. Hak suara di hutang tidak ada, saham reference ada, di saham biasa ada. Jika likuidasi hutang pertama, saham reference kedua, saham biasa terakhir. Risikonya di hutang rendah, saham reference sedang, saham biasa tinggi. Jadi risiko di saham biasa lebih tinggi. Return yang diharapkan biaya modal perusahaan di hutang rendah, di saham reference sedang, di saham biasa tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan dana investasi, perusahaan akan menerbitkan reference sebanyak 1.000 lembar dengan harga Rp1.500 per lembar. Dividen akan diberikan adalah sebesar 125.000 dan biaya emisi saham 2%. Laba ditahan perusahaan yang bisa dimanfaatkan untuk menandai investasi sebesar Rp300 juta. Sisanya dipenuhi dengan menerbitkan saham baru, biaya emisi saham 2%. Dengan investasi 100 juta diharapkan akan diperoleh cash inflow sebagai berikut. Jika harga emas melonjak akibat perang, maka kita dapat prediksikan kondisi usaha replenish 20% dan optimis di 60% 200. Terus kita diminta untuk menghitung usaha tersebut layak dijalankan oleh perusahaan atau usaha S. Kita gunakan analisa dengan payback discount factor, NPV, TLR dan MILR, cross server dan analisa risiko. Bagaimana kemungkinan untuk dilakukan? Portofolio dijelaskan analisisnya sebagai berikut. Di sini kita lihat suku bunga bebas risiko 6%, retur pasar 10%, pajak perusahaan 30%, risiko pasar beta 1,2. Harga saham 1.000, dividen tahunan 200, investasi 1.000, harga per pari obligasi 1.000, harga diskon obligasi 925, kupon obligasi 12%, dividen saham referensi 125, harga saham referensi 1.500, biaya emisi saham referensi 2%, biaya emisi saham biasa 2%, reinvest 10%. Struktur modal, hutang, modal, kompensasi cost COC, saham preference 150,
Komposisi 15%, kosnya 8,50%, COC 1,8%. Modal sendiri laba ditahan 300, saham baru 300. Kompensasi di modal sendiri 30%, kompensasi di saham baru 30%. Kos di saham sendiri 10,8%, kos di saham baru 11,2%. COC di modal sendiri 3,2%, 24%. Saham di saham baru COC 3,31%. Jadi totalnya di modal 1000, total dikompensasi 1000%, WACC 10,31%. Biaya hutang cost of the bank 925 dari harga diskon obligasi. Terus 120, 120 dan 120. Biaya bunganya 14,19, KD 9,94 dari hutang kos 9,94%. Kelemahan paybacknya tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang, tidak memperhitungkan nilai sisa setelah balik modal. Usaha S di tahun pertama, kedua, dan ketiga 4 dan 5. Di tahun pertama 400% dan 30% 400, 250, 200, 150 dan 100. Terus 40% di tahun pertama 500, tahun kedua 350, di tahun ketiga 250, di tahun keempat 200, di tahun kelima 125. Di 30%, di tahun pertama 600, tahun kedua 400, tahun ketiga ada 300, tahun keempat ada 300, tahun kelima 150. Di sini WACC 10,31% rata-rata, min 1000, PV 1000, playback 500, 165, 792, 27, price-nya 5, 46, 271, 85. Di sini ada freelance 600, 3, 525, 1500, 3525, 375. Standar NPV 4931,23. Usaha L dan usaha S selisih
Berarti di tahun 00, di tahun pertama 300, tahun kedua 85, di tahun ketiga 50, tahun keempat 135, di tahun kelima 275. Crossovernya 5,61%. WACC, NPP, usaha L dan usaha S. Di sini kita dapat lihat usaha S di tahun pertama 270, sedangkan usaha L 277. Di tahun kedua usaha L 25390, usaha S 25397. Di WACC crossover 5,61, dan usaha L di tahun usaha L 101,25, sedangkan usaha S 143,7. Begitu selanjutnya. Dari usaha S dan L kita dapat crossover analisis grafiknya sebagai berikut. Rekapitulasi keterangan playback period usaha L dan usaha S. Playback diskonnya ada 4 tahun 7 bulan, sedangkan usaha S 3 tahun 7 bulan. Usaha L 16 hari, usaha S 1 hari. NPV usaha L 91,67, usaha S 136,66. IRR usaha L 13,45%, usaha S 17,17%. MIRR 12,14%, dan usaha S 12,19%. Prop rugi risiko di usaha L 4,39%, sedangkan usaha S risikonya 8,47%. Maka usaha S lebih besar risikonya dari usaha L. Kesimpulannya 5,61% lebih bagus. WACC 10 jika dibandingkan usaha L dan usaha S, maka usaha S lebih bagus daripada usaha L karena lebih cepat usaha S. Ada satu fenomena yang menarik. NPV adalah EE sebesar keuntungan. Kalau besarnya keuntungan yang mana yang bagus, berarti S lebih bagus. IRR juga besarnya keuntungannya yang bagus. MIR ini juga
Terus untuk terus untuk probability mengalami kerugian yang kemungkinan mengalami kerugian yang terjadi kerugian yang kemungkinan terjadi kerugian yang bagus yang mana tetap risiko lebih kecil, mana tetap risiko yang lebih kecil. Secara umum yang harus usaha S punya risiko. Usaha S yang mana usaha S ini mempunyai risiko yang lebih tinggi, hampir 2 kali lipat daripada usaha L. Ada satu lagi yang crossover. Nah ini yang crossover nah ini kembali ke crossover. Di sini di crossover kalau kita perhatikan di sini ada, dia mempunyai batas itu adalah 5,61% batasnya. Nah, sekarang kita lihat untuk 0%. Sekarang kita lihat untuk 0%.
0%, yang banyak mana NPV-nya, yang L sudah 5%, masih L 5%, masih L. Kita perhatikan mulai 10%, sampai 25%, bagusnya yang mana? Masih tetap S. Nah, ini di sini ada satu fenomena di sini yang cukup menarik. Nanti kalau membuat disertai apa buatnya, disertakan di atas judul, antara judul dan isi dibedakan sehingga dia menjadi oke. Kita pastikan di sini ternyata KWWACC di bawah 5,6%, 5,61% lebih bagus L daripada S. Terus jika di atas 5,61% justru lebih bagus R daripada S, lebih bagus R daripada S. Nah, kesimpulannya, kebetulan di sini WACC nya adalah WAC adalah berapa? 10,31%, maka S lebih bagus daripada L. Kesimpulannya, kalau dilihat dari hasil, ini ternyata memang X lebih bagus daripada L. Walaupun kerugian probability lebih tinggi dibanding L, namun yang perlu diingat, jika seandainya WAC di bawah 5,61%, maka disarankan memilih UAM. Di sini dipertimbangkan kita hanya dari sisi PB, Peroid, diskon, EPV, IR dan M saja. Tapi kita juga bisa mempertimbangkan yang pertama, probabilitas kemungkinan terjadinya kerugian itu di sini adalah EE. Yang kedua adalah dari sisi crossover. Jadi kita tahu
batasnya berapa eh, oke, ternyata batasnya adalah 5,61. Jadi kalau masih di atas 5,61 tetap disarankan memilih usaha S. Di titik potong menentukan crossovernya. Di titik potong yang menentukan crossovernya. Jadi analisis crossover selesai. Demikian